Pemirsa di Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati, dari apa yang dipertanyakan tadi menyangkut persoalan visi misi kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah, saya sebagai calon bupati Kabupaten Lombok Tengah ingin menyampaikan bahwa Lombok Tengah itu adalah pintu gerbang. Itu yang ingin saya sampaikan, yang kemudian tentu ada beberapa persoalan yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kepariwisataan kita itu pertama harus ada RIPDA-nya. Roadmap kepariwisataan itu harus jelas, maka dibutuhkan konsultan yang settle, advance, expert di bidangnya. Itu yang pertama, agar membantu pemerintah di dalam membangun roadmap kepariwisataan ke depannya. Yang kedua, persoalan kita di Kabupaten Lombok Tengah itu adalah konsep MAIS. MAIS yang saya maksudkan itu ada meetingnya di situ, inventingnya di situ, compensation-nya di situ, dan lain sebagainya. Kenapa orang datang internasional dari domestik itu datang kemudian dia menginap di Mataram dan Lombok Barat Senggigi? Karena konsep MAIS itu belum kita miliki. Itu yang konkret yang ingin kami sampaikan. Kemudian karena ini menyangkut ada 3 zona utara, tengah, selatan di Kabupaten Lombok Tengah. Sekarang ini sedang booming bahwa kawasan ekonomi Mandalika Resort bagian selatan dengan full view pantai dan lain sebagainya, beberapa spot kemudian akan dikombin nanti dengan ada motor GP dan lain sebagainya. Di selatan itu sudah oke pembangunannya, dan itu inisiatif pemerintah pusat. Kemudian bergabung di situ para investasi dan lain sebagainya. Apa yang menjadi persoalan kita di situ adalah paling tidak ada 5 desa kawasan cepat tumbuh lingkar pariwisata. Karena kita bangga dengan kawasan ekonomi Mandalika Resort itu, tetapi pemerintah harus mengambil bagiannya apa? Ketika misalnya 27.000 sumber daya manusia yang harus dibutuhkan di situ, maka itu tanggung jawab pemerintah. Membangun pariwisata itu tidak hanya pure kepariwisataannya atau ODTW-nya, objek daya tarik wisata, tetapi resiko dari pergesekan sosial ekonomi itu juga harus diperhatikan. Nah, itulah peran yang nanti akan diambil oleh pemerintah daerah menyangkut ketersediaan sumber daya manusianya. Karena kalau tidak, seindah apapun pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah itu akan terjadi pergesekan sosial, akan terjadi diskriminasi dan pergesekan ekonomi yang akan memicu komunal kultur, gesekan komunal yang itu bisa berakibat pada keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti ke depannya pemimpin Kabupaten Lombok Tengah, siapa yang diamanahi oleh masyarakat dan Tuhan, itu nanti menyiapkan skillful yang dibutuhkan. Mulai dari teknis yang paling bawah sampai dengan sejauh mana kemampuan daerah untuk tidak memaksakan diri juga ketika memang secara keilmuan tidak dimungkinkan untuk bisa masuk di situ. Nah, itulah yang akan disiapkan nanti penganggarannya untuk skillful yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah menyangkut kepariwisataannya itu. Yang kedua, kemudian kita lihat sekarang pembangunan sektor selatan kita ini sudah luar biasa. Bagaimana dengan kotanya? Jomplang tentu ketika kota sebagai kota kabupaten ini akan senjang ketika berhadapan dengan kawasan Mandalika Resort. Maka itu harus jelas roadmap pembangunan kota Praia. Ke depan kami akan membangun namanya kota terintegrasi, smart city. Bahkan nanti akan ada namanya sister city. Sister city itu ikonik beberapa negara yang kita pilih ke depannya. Kemudian kalau berbicara kota terintegrasi itu, maka nanti kota Praia itu kita akan jadikan kota Praia, kota Pinang. Kenapa dia kota Pinang? Kita ingin kembalikan kepada filosofi Lombok Bua sebagai ikonik lahirnya historical Lombok itu dari Lombok Bua. Jadi kota Praia, kota Pinang. Inilah nanti kemudian pada sektor wisata lokal itu harus ada.
wisata keolahragaan. Ada lapangan bundar di situ, itu nanti kita beri nama dia dengan GOL, Gelanggang Olahraga Internasional Lombok. Harus ada disiapkan itu karena konsep MAIS itu harus seperti itu. Kemudian sepanjang genangan bendungan Batu Jai, itu akan ada wisata kuliner, menjadi wisata lokal dari Amak Gewar sampai dengan bendungan Batu Jainya. Itu harus ada karena itu dekat bandara. Jadi turun dari bandara, dari pesawat itu pasti akan mencari makanan dan lain sebagainya. Kota Praia ini apa yang akan dicari kalau kita tidak menyiapkan itu? Maka hamparan bendungan Batu Jai itu bisa menjadi wisata lokal dan wisata kuliner yang dekat dengan bandara. Kemudian perhotelan di Kota Praia apa tidak mungkin kan? Mungkin sekali. Kemudian sektor pendidikan. Tentu kita akan kerjasama nanti dengan Lead University atau mungkin di luar daerah. Karena kependidikan itu adalah segala sumber yang akan menjadikan bahwa kependidikan dengan smart city itu akan terintegrasi ke depannya.